Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada bulan ini memasuki minggu yang keempat ya. Yang keempat kita tetap belajar mengenai karakter Kristus. Dan sesuatu yang baru yang akan kita sama-sama belajar adalah mengenai hidup dalam penghormatan, saudara. Saudara, mengapa hal ini adalah hal yang penting sebagai satu karakter Kristus yang harus kita hidupi? Karena saudara, kadang-kadang kita sudah kehilangan nilai kehormatan dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak orang-orang yang hubungannya retak karena dia tidak bisa menghormati satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak yang hubungannya terputus, karena apa? Karena orang tua sudah tidak menganggap anaknya lagi. Karena apa? Anaknya itu menjadi anak yang kurang ajar, anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya. Kadang-kadang ada versi daripada orang tua, ada dari versi anak, saudara. Dan juga ada banyak orang-orang yang hubungannya tadinya baik, saudara ya, tapi kemudian hubungannya menjadi renggang, saudara. Karena apa, saudara? Karena merasa bahwa mereka sudah tidak dihargai, mereka sudah tidak dihormati, saudara. Untuk itu, saudara, kita mau sama-sama belajar, saudara ya, mengenai penghormatan ini, saudara. Dan kita tahu bahwa penghormatan ini adalah sesuatu yang merupakan perintah Tuhan yang kita nanti akan pelajari lebih lanjut, saudara ya. Saudara, mari sama-sama kita buka dalam Roma 12 ayat 10, firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, berarti saudara, apa yang menjadi inisiatif di dalam satu penghormatan adalah bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita, saudara. Kalau saling mendahului dalam memberi hormat, artinya adalah kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Jangan kemudian kita menunggu, kita menerima penghormatan, baru kemudian kita balas, saudara ya. Allah mengajarkan hal yang demikian, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita belajar bisa menghargai orang dengan lebih baik. Kita belajar untuk menghormati orang dengan lebih baik, saudara ya. Lalu saudara, terkait untuk yang penghormatan ini, saudara ya. Saya jadi teringat, saudara, pada saat saya melakukan pelayanan di rumah duka, saudara ya. Dan kemudian di situ adalah hari di mana kebaktian tutup peti. Dan kemudian di situ disampaikan bahwa ini adalah penghormatan terakhir anak-anak kepada orang tuanya yang telah meninggal, saudara ya. Terkadang saudara, kita sebagai anak-anak, saudara, pada saat orang tua kita hidup, saudara ya, itu tidak terlalu mempedulikan orang tua. Terkadang anak-anak yang mungkin tinggalnya sudah jauh, lalu kemudian untuk mampir ya ke tempat mama, ke tempat papa itu mungkin gak bisa dijadwalkan seminggu sekali, itu lebih cepat sekali, saudara ya. Sebulan sekali pun enggak. Bahkan saudara, ada banyak orang yang ketemunya hanya sincia, saudara. Pulangnya pada saat sincia, saudara ya. Dan itu pun kalau sempat. Kalau lagi sibuk ya gak bisa pulang. Ya, kayak contohnya kemarin kan COVID, saudara ya. Kita semua gak bisa pulang, ya udah kita gak bisa ketemu. Saudara, terkadang saudara, di dalam penghormatan terakhir ada banyak anak-anak yang menangis kehilangan orang tuanya. Dan dia berkata begini, saudara, aduh saya belum ngelakuin apa-apa nih untuk orang tua saya. Aduh saya kayaknya jadi anak kurang berguna nih, saya belum bisa berbuat sesuatu untuk orang tua saya. Saudara, untuk itu jangan saudara tunggu sampai hal itu terjadi. Tetapi sebelum kemudian hal itu terlambat kejadian, saudara, saudara harus pastikan mulai hari ini, saudara harus perhatikan orang tua saudara. Kalau saudara ditaruhkan oleh Tuhan, saudara, saudara harus mengunjungi orang tua saudara sesering mungkin, saudara lakukan. Kalau saudara ditaruhkan oleh Tuhan untuk memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati orang tua kita, lakukan itu, saudara. Jangan tunda-tunda. Suami harus punya ketetapan dalam dirinya, jangan dipengaruhi oleh siapapun. Kalau kita mau mengasihi orang tua kita, kasih, jangan dipengaruhi oleh siapapun. Istri juga sama. Kalau kita mau mengasihi orang tua kita, mari lakukan, saudara. Dan idealnya adalah kita lakukan bersama-sama karena kita mengerti bahwa menghormati orang tua kita adalah sesuatu perintah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Saudara, untuk itu saudara, kita juga mau belajar, saudara ya. Ada satu kata-kata bijak dari William Shakespeare, saudara ya. William Shakespeare ini adalah seorang yang puitis yang bisa merangkai kata-kata yang indah, saudara. Di sini dikatakan bahwa mine honor is my life, both grow in one. Take honor from me and my life is gone. Kehormatanku adalah hidupku, keduanya tumbuh menjadi satu. Ambillah kehormatan dariku, maka hidupku akan hilang. Saudara, di sini katakan bahwa kehormatan dan kehidupan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang saudara, kita menganggap bahwa kehormatan itu enggak penting. Tetapi Shakespeare menganggap kalau kehormatannya hilang sebagai seorang manusia, artinya hidupnya lenyap. Hidupnya sudah berakhir, hidupnya sudah selesai, saudara. Kalau orang dunia pun memandang bahwa kehormatan adalah sesuatu yang nilainya adalah merupakan nilai yang tertinggi dalam kehidupannya, saudara. Dan kalau itu lenyap, artinya dia
artinya dia pun lenyap saudara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Kita yang adalah orang-orang yang lebih tahu bagaimana kemudian hidup secara nilai-nilai Kristiani. Bagaimana kemudian kita membangun kehidupan kita dengan orang lain, dengan relasi yang baik, dengan sikap saling menghargai, dengan sikap saling menghormati. Itu yang harusnya kita lakukan. Tentu saja saudara, untuk itu kita harus pastikan bahwa kita pada saat-saat nanti di waktu-waktu kita mendengar khotbah demi khotbah masuk ke dalam telinga kita saudara. Pastikan saudara akan berubah untuk menjadi seseorang yang bisa menaruh rasa hormat itu dengan lebih baik. Menaruh apa yang saudara lakukan sebagai satu penghormatan itu dengan lebih baik saudara ya. Saudara, mengapa kita harus hidup dalam penghormatan? Pertanyaannya, mengapa sih kita harus hidup dalam penghormatan? Yang pertama, penghormatan merupakan cara hidup kita dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara, kalau ini ada dituliskan dalam Alkitab, itu artinya perintah Tuhan. Kalau perintah itu artinya harus kita lakukan, gak boleh ditawar, gak boleh kemudian ini opsional. Boleh enggak atau boleh iya, saudara ya. Artinya kita harus melakukan, bukan hanya pendetanya, bukan hanya pelayannya, bukan hanya umatnya, tapi semua yang percaya kepada Tuhan, dia harus melakukannya, saudara ya. Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan punya otoritas dalam hidup kita, maka apapun yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Yang kedua, penghormatan adalah cara kita menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang lain. Saudara, terkadang ada banyak orang yang kehilangan kehidupannya, saudara ya. Ada orang-orang yang mungkin ada di rumah, saudara ya. Sebagaimana kita ketahui, ada seorang suami yang mungkin kerjanya pulangnya malam sekali. Dan kemudian pagi-pagi harus berangkat pergi dari rumah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah pada saat dia pulang malam saudara ya. Seluruh seisi rumah sudah tertidur. Dan dia merasa sendirian. Dia merasa gak diperhatikan. Dan pada saat pagi-pagi dia mau bangun, dia mau kerja saudara. Sama kejadiannya pun. Semua seisi keluarganya juga sudah tertidur saudara. Dalam hal kita menunjukkan penghormatan, rasa hormat kita kepada orang lain. Saya jadi belajar saudara ya. Dari mama saya. Mama saya itu kalau dulu, papa saya itu kalau pulang itu pasti selalu malam. Paling cepat itu di atas jam 10. Tapi saudara, hebatnya mama saya yang saya bisa kagumi adalah gini. Pada saat mama saya pulang, pada saat papa saya pulang maksudnya, mama saya sudah menyediakan makanan untuk dimakan. Dan kalaupun mama saya itu tertidur, dia tertidur akan di dekat makanan itu saudara. Nanti pada saat papa saya datang nih, dia akan bukain pintu, "Pah, makan dulu Pah." Dan dia tungguin sampai selesai. Baru kemudian dia tidur bersama. Dan bukan hanya itu saudara, pada saat pagi-pagi sebelum dia berangkat kerja, selalu setiap hari dia akan sediakan handuk, sediakan pakaian untuk papa saya. Terkadang hal-hal itu adalah hal yang mungkin untuk orang-orang zaman sekarang itu sulit untuk dilakukan. Kan kita kan sama-sama kerja, itu mau orang dulu, itu kan ibu rumah tangga. Kalau itu adalah hal yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya, kenapa enggak kita lakukan? Bukankah sesuatu contoh yang baik itu harus kita ikuti saudara ya? Karena apa saudara? Karena supaya kita itu sebagai suami itu merasa bahwa kita lebih dihargai, kita lebih diperhatikan, kita lebih dihormati. Dan dalam hal itu pun sama saudara. Artinya saudara, pikiran daripada suami itu adalah untuk keluarganya. Gue udah lama, udah capek-capek nih. Gue udah kerja banting tulang untuk keluarga. Wah, keluarga gue memang perhatiin gue hebat. Gue gak sia-sia kerja untuk keluarga gue. Itu yang merupakan perasaan suami saudara. Itu hanya sekedar sharing saudara ya. Kalau memang itu baik untuk kita lakukan, silakan mulai. Walaupun itu berat tapi tidak ada yang terlambat untuk kita bisa memulainya. Yang ketiga adalah penghormatan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Tentu saja pada saat rasa penghargaan dan penghormatan itu kemudian ada. Kemudian itulah yang kemudian menjadi jembatan untuk membangun satu hubungan yang kuat saudara. Bukankah pada saat orang merasa dihargai, orang merasa dihormati, lalu kemudian orang itu akan merasa cocok, akan merasa klik. Bahwa kalau saya sama dia mah, saya mah merasanya kayaknya enak deh. Dia menerima saya loh. Hadiran saya itu enggak diabaikan. Beda halnya saudara kalau kita nih, kayak contohnya kita di gereja saudara ya. Ada orang baru nih baru datang. Walaupun enggak semua orang baru ya. Kalau kita sapa, kalau kita deketin mau saudara ya. Kadang-kadang orang baru nih belum selesai nih ibadah langsung kabur saudara ya. Langsung keluar gitu ya. Tapi saudara secara naluri manusia saudara. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan perhatian. Gue kok udah datang. Gue bukan cuma sekali nih. Gue udah 5 kali datang kok gak ada yang nyalamin. Gak ada yang nanyain.
ini gereja apa ya? Gereja Tuhan atau gereja siapa? Kadang-kadang kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, saudara. Kita jangan mengabaikan mereka. Kalau mereka merasa dihargai, mereka merasa dihormati, mereka akan tertanam di gereja kita, saudara. Dan mereka akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari anggota keluarga di gereja ini, saudara. Amin, saudara ya. Khususnya para pelayan Tuhan lebih pasang radar, saudara ya. Untuk memperhatikan kalau misalnya ada orang-orang yang baru. Nah, saudara, satu statement yang baik, saudara, yang harus kita sama-sama taruh dalam hati kita. Menghormati adalah perintah Tuhan. Sifatnya bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan diperlukan keputusan untuk dapat melakukannya. Saudara, kita tahu kadang bahwa penghormatan itu adalah sebuah keharusan, saudara. Dan itu bukan sebuah pilihan. Tetapi saudara, keputusan untuk melakukannya itu adalah sesuatu yang penting. Kalau kita hanya sekedar tahu dan itu hanya sebatas pengetahuan kita. Dan itu hanya sesuatu yang sebatas yang, oh ini ideal nih untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita nggak punya keputusan untuk melakukannya selamanya, kita nggak akan pernah menjalankannya, saudara. Benar nggak, saudara? Jadi saudara, mulai sekarang, saudara, kalau kita lihat orang lain di sekitar kita yang adalah keluarga kita sendiri di sini, saudara ya. Entah saudara ada di keluarga saudara atau di lingkungan manapun, saudara, taruh rasa saling menghormati itu, saudara. Supaya orang lain itu bisa merasakan bahwa kita ini adalah sosok orang-orang yang menaruh penghormatan kepada mereka, saudara. Saudara, bukannya hal yang gampang, tetapi hal yang mungkin sulit, saudara, untuk kita lakukan. Karena ada tantangannya untuk hidup dalam penghormatan itu, saudara. Yang pertama, kekayaan, kedudukan, kepandaian, dan kemampuan kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang harus kita hormati. Orang-orang sering berkata begini, gua kan bosnya, aduh itu dia mah karyawan saya, ngapain gua hormatin dia? Dia dong yang harusnya hormatin gua. Ya mah itu kan yang biasa, aduh kalau ujian nilainya 5, paling tinggi juga 6. Kita kan nilainya 9, 10, ngapain kita hormatin dia? Dia kan, aduh orangnya yang itu loh, yang kayaknya lemot gitu ya. Kalau berpikirnya kayaknya, aduh gak nyambung deh, ngapain kita hormatin dia? Dia kan dia mah orangnya susah. Kita kan orang-orang kaya, ngapain kita hormatin dia? Saudara, kalau saudara pandang status saudara, selamanya saudara gak bisa menghormati orang lain. Tetapi kalau saudara pandang Tuhan yang telah melayakkan, ini masuk yang ke nomor 2 ya. Yang melayakkan kita untuk bisa menghormati dia, saudara akan bisa melakukannya. Walaupun orang tersebut kita rasakan tidak layak untuk menerima penghormatan kita, tetapi kita memandang Tuhan. Tuhan gak memandang setiap kita, entah itu kita kaya, kita pintar, kita punya kedudukan, kita punya posisi tertentu, saudara, kita punya kelebihan tertentu. Tapi Tuhan menganggap bahwa kita semua sama di hadapannya, saudara. Yang ketiga adalah orang tersebut tidak menguntungkan atau membawa manfaat dalam hidup kita, saudara. Terkadang, saudara, mudah bagi kita untuk menghormati orang lain kalau apa, saudara? Kalau dia, kita tahu nih, datangnya aja naik mobil mewah. Kita tahu rumahnya, rumah gedong. Dia usahanya, gile gitu. Kita akan mudah untuk melakukan penghormatan. Tetapi coba saudara, kalau kita tahu, orangnya susah, makan aja mungkin, kayaknya minta belas kasihan orang gitu saudara ya. Rumah juga bukan rumahnya dia gitu. Pekerjaan juga enggak menentu. Tapi saudara sekali lagi, saudara jangan pandang bahwa kalau orang itu menguntungkan kita, kalau kita hormati dia, lalu kemudian kita suka dikasih jajan nih. Makanya kalau kita datang nih, ya, siap bos, selamat datang bos, gitu ya. Kita sapa, nah dia bos gitu. Tapi kalau dia cuma pekerja biasa, kita nggak sapa, kita cuekin saudara. Gak boleh begitu saudara, amin saudara. Nah saudara, untuk itu saudara ada banyak tipe-tipe orang yang kita akan pelajari saudara ya. Kita pasti harus memilih tipe orang yang benar. Ya, yang pertama adalah orang yang tetap menghormati orang lain dengan tulus, sekalipun dia tidak menerima penghormatan yang sama. Dalam hal kita memberikan penghormatan kepada orang lain, sekali lagi saudara saya mau katakan bahwa sekalipun orang itu gak menghormati kita balik, kita tetap melakukan penghormatan kepada dia. Bukan hanya kemudian pada saat kita melakukan penghormatan kita kecewa, gue udah hormatin dia gak hormatin gue, apa-apaan tuh, udahlah, gue gak mau hormatin dia lagi. Tapi saudara, kalau penghormatan yang benar adalah apapun yang menjadi sesuatu yang kemudian kita dapatkan sebagai timbal balik, walaupun kita menghormati, dia nggak menghormati kita, saudara. Kita tetap melakukan penghormatan. Jadi penghormatan itu tidak bergantung kepada status orang apapun,
kondisinya sebagaimanapun saudara. Dan penghormatan itu gak bersyarat. Lalu yang kedua adalah orang yang bisa menghormati orang lain apabila orang itu menghormati dia terlebih dahulu. Itu ya. Apa-apaan gue harus menghormatin dia coy. Waduh, gue nih di kantor nih bos. Dia mah, aduh gue tahu deh. Dia mah kayaknya pekerja biasa. Aduh, gengsi kalau gue hormatin dia. Tapi gini deh, kalau dia hormatin gue akan hormatin dia balik. Terkadang saudara kita mensyaratkan sesuatu pada orang lain saudara ya. Lalu yang ketiga, orang yang keinginannya menerima penghormatan dari orang lain namun tidak mau untuk menghormati orang lain. Nah ini kalau orang katakan bokangguan ya, bocai. Jadi maunya nerima tapi nggak mau ngasih. Kalau nerima langsung masukin kantong gitu ya, langsung kemudian berbalik badan gitu ya. Cuekin orangnya gitu ya saudara ya. Nah, jangan sampai kemudian ada orang yang seperti ini saudara ya. Tetapi lagi-lagi saudara ya, kalau prinsipnya kita menghormati dia nggak hormatin balik pun nggak apa-apa. Ya kalau misalnya ini ya berarti sama saudara ya. Walaupun kondisinya dia nggak menghormati kita ya, tapi kita tetap mau menghormati dia. Yang keempat adalah orang yang masa bodoh. Wah ini kalau ini udah auban ini ya. Tidak peduli apakah dia dihormati orang lain atau tidak dan sesuka hati dia mau menghormati orang lain atau tidak. Jadi saudara kalau nemuin orang-orang yang begini saudara kita harus doain dia saudara. Karena dia udah gak peduli. Pokoknya dia mau datang, mau keluar gitu ya. Kayak istilahnya datang gak diundang, pulang gak diantar gitu. Tiba-tiba mana tuh dia? Udah ngilang gitu ya saudara ya. Udah ngilang. Nah saudara sebetulnya saudara orang-orang yang seperti ini harusnya lebih care saudara ya. Kalau kita merasa bahwa kita satu keluarga harusnya ya kita harusnya terlibatlah seenggak-enggaknya. Ya kalau kita nih, kan kita tahu ya slogan senyum, sapa, lalu kemudian tegur, senyum, sapa ya. Jadi harusnya kita yang mulai dari diri kita saudara ya. Kalau orang lain mungkin sulit untuk berkomunikasi seperti itu, ya dengan jalan kita memulai dulu, itu kemudian akan membangun sebuah jembatan untuk hubungan saudara ya. Nah saudara, ada satu kisah saudara ya, ada seseorang yang dia merupakan sebetulnya orang yang punya posisi kedudukan saudara ya. Pada saat dia datang dalam sebuah acara besar saudara ya. Karena dia orang yang rendah hati kemudian dia duduk di sebelah belakang saudara ya. Orang-orang tidak tahu tuh bahwa dia ada di bagian belakang. Lalu kemudian waktu berjalan saudara ya. Ternyata ada orang yang menganggap dirinya penting dengan tiba-tiba saudara dia datang. Dia kemudian duduk di depan saudara. Karena dia merasa dirinya penting, dirinya terhormat saudara ya. Lalu kemudian panitia memperhatikan, loh itu ke bapak itu yang punya kedudukan yang harusnya dihormati kenapa duduk di belakang ya? Lah, bapak ini siapa nih kok duduk di depan? Akhirnya bapak ini kemudian ditegur, Pak sorry ya Pak ya, Bapak bisa pindah ke belakang gak? Ini udah ada tempat orang lain Pak. Oh gitu ya, ya. Malu kan akhirnya. Lalu kemudian bapak yang di belakang, Pak ayo Pak. Silakan Pak, duduk aja di depan Pak. Gak usah, enggak Pak, enggak apa-apa. Memang udah disediain Pak tempatnya Pak. Silakan Pak ke depan Pak. Kita mau yang seperti mana? Kita yang mau kemudian belaga pede, merasa terhormat kita duduk di depan terus dipindah ke belakang. Atau kita yang merasa bahwa kita ini rendah hati lah walaupun apapun kita ya kedudukannya. Tapi kemudian kita dipindah ke depan. Tentu saja saudara, jangan kemudian kita malu-maluin diri kita saudara ya. Kita harus memilih yang benar saudara ya. Satu hal di dalam kita melakukan penghormatan itu ada dua yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah prinsip terkait untuk ketaatan. Lalu yang kedua adalah prinsip tentang kerendahan hati. Orang yang mau belajar untuk melakukan penghormatan tapi kalau dia nggak taat sama Tuhan itu nggak mungkin dia lakukan. Orang yang mau belajar untuk melakukan penghormatan tapi kalau dia nggak rendah hati itu sulit ya untuk lakukan. Dan saudara kita akan belajar mengenai apa yang namanya teladan penghormatan dari Tuhan Yesus saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Dan pada saat masa penciptaan dia bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus untuk menciptakan seisi dunia. Dan tentu saja karena manusia jatuh dalam dosa dan ada rencana penyelamatan Tuhan, kemudian Tuhan menjadi manusia yang disebut anak manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Tentu saja saudara, di dalam hal dia merendahkan hati,
menundukkan diri kepada Bapa untuk menyelesaikan misinya di dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, untuk mati bagi kita semua, saudara. Tentu saja, saudara, itu adalah sesuatu yang perlu ketaatan. Yohanes pun mengetahui bahwa yang namanya Tuhan Yesus ini anak Allah. Bahkan Yohanes berkata bahwa pembuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yohanes pun adalah seorang nabi pada saat itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kisahnya dalam Matius 3 ayat 13-15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Sekalipun dia punya atribut sebagai Allah, dan dia turun sebagai anak Allah, tetapi tidak memandang kesetaraannya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi mengosongkan dirinya dan kemudian taat, sampai kemudian dia mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Bapa. Kalau Tuhan saja tahu bagaimana kemudian memberikan penghormatan kepada Bapa. Kalau dia enggak melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa, dia enggak mati, dia enggak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, istilahnya dia enggak nurut, saudara, dia enggak taat, saudara. Artinya, saudara, dia bukanlah sebagai anak Allah yang taat. Dan atas ketaatannya itu, saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan meninggikan dia dan Tuhan menaruhkan nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Saudara, kalau kita tahu bagaimana memberikan penghormatan kita kepada orang lain, dengan cara kemudian kita taat, dengan cara kita rendah hati, saudara, maka kehidupan kita itu akan berbeda. Kehidupan kita akan membawa dampak untuk orang lain. Orang lain bisa melihat kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara. Dan orang lain akan memperhitungkan setiap kita. Kalau anak Allah itu hidupnya berbeda. Gak sama orang dunia ini, saudara. Yuk, untuk itu saudara kita mau belajar. Ini adalah cara hidup dalam penghormatan. Ya, ada beberapa cara hidup dalam penghormatan. Yang pertama adalah hormatilah Tuhanmu. Tentu saja, saudara, kalau kita sudah ditebus, dan artinya, saudara, kepemilikan kehidupan kita adalah bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Artinya Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita, saudara. Untuk itu, saudara, bagaimana mungkin kita enggak menghormati Tuhan? Bagaimana apa yang kemudian dipegang erat-erat sebagai satu nilai kebenaran oleh Yusuf. Pada Yusuf, satu ketika, saudara, diangkat oleh Potifar sebagai kepala rumah tangga di rumahnya. Tetapi pada saat kemudian orang-orang sepi, kemudian istri Potifar mencoba menggoda Yusuf, tetapi kemudian Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu jahat ini di hadapan Tuhan? Kalau kita tahu bagaimana cara menghormati Tuhan, saudara, kita tahu, saudara, bagaimana kemudian kita melakukan perintahnya. Bagaimana kita menjaga setiap apa yang Tuhan suruhkan, Tuhan mau untuk kemudian kita juga pegang dalam hidup kita, saudara. Wahyu 4 ayat 11, saudara, firman Tuhan katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saudara, baik segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, saudara, maupun diri kita, semuanya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dan semuanya itu ada karena kehendak-Nya, saudara. Dan Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, saudara. Artinya, saudara, kalau kita menghormati anak, ya artinya itu cerminan bagaimana kita menghormati Bapa kita di sorga, saudara. Untuk itu, apakah itu harus kita lakukan? Kita harus menghormati Tuhan. Tetapi Pak, bagaimana saya menghormati Tuhan? Saya doa Pak. Pak, bukan hanya tahunan Pak. Ini puluhan tahun Pak, doanya Pak. Tapi Tuhan gak jawab-jawab Pak. Tetap hormati Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan atas setiap doa-doa kita itu adalah mutlak, saudara ya. Tuhan mau menjawab menurut waktunya Tuhan atau enggak? Apakah kemudian doa-doa kita adalah sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan atau enggak? Kadang-kadang kita maksa, saudara. Kita maksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Tapi Pak, ini yang lebih parah nih Pak.
Saya sakit bertahun-tahun Pak, aduh kayaknya udah susah banget Pak, saya menderita Pak. Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh Pak? Mana Pak pertolongan Tuhan Pak? Aduh saya nggak ngelihat Tuhan Pak. Saudara dalam hal itu saudara jangan kemudian menyalahkan Tuhan. Saudara jangan menganggap Tuhan itu kemudian tidak ada saudara ya. Tetapi yang lagi-lagi saudara, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, artinya kuasa Tuhan penuh atas diri kita saudara. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Itu maunya Tuhan, bukan maunya kita saudara. Kadang-kadang kita ini salah kaprah saudara ya. Ya hidup kita bukan miliknya kita, tapi kita mau ngatur-ngatur hidup kita. Harusnya Tuhan yang ngatur, yang mengerti katakan amin. Tapi Pak, parahnya lagi Pak. Aduh Pak, ini beneran Pak. Orang tua saya Pak, suami saya Pak, istri saya yang saya cintai Pak. Udah sakitnya lama Pak. Kemudian udah banyak biaya berobat Pak. Udah saya doa Pak, tapi akhirnya meninggal Pak. Gimana saya bisa? Saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Kalau begini mah bagaimana? Mana Tuhan? Kok Tuhan gak menunjukkan kuasanya? Kok Tuhan membiarkan semuanya terjadi? Kok kayaknya aku ini hidupnya pahit banget? Kok kayaknya aku menderita banget? Ini sok yang orang suka menderita, sok yang suka merasa pahit. Saudara. Tetapi lagi-lagi saudara, kedaulatan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Jadi kita bisa kemudian berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sama pada halnya Tuhan Yesus ingin diserahkan untuk disalibkan. Saudara ya, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kemudian yang terjadi apa saudara? Tuhan Yesus tetap ditangkap, Tuhan Yesus tetap disalib saudara. Karena apa? Karena itu untuk kemudian menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua, bagi dunia ini saudara. Kalau Tuhan saja mengerti, dia tidak memaksakan kehendaknya, apalagi kita saudara. Mengerti saudara, amin. Lalu yang kedua saudara, hormatilah orang tuamu. Ada seorang yang sukses ya dalam banyak kesempatan diwawancara. Lalu kemudian dikata, sebetulnya apa sih yang menjadi resep untuk hidup sukses? Kemudian orang ini berkata, hormati orang tuamu. Perlakukan orang tuamu dengan baik. Bahkan ada yang berkata bahwa perlakukan orang tuamu sebagai raja. Artinya apa saudara? Saudara sebagai anak, kita semua sebagai anak. Harus tahu bagaimana cara untuk memperlakukan orang tua kita dengan baik. Saudara, kalau saudara mau hitung-hitungan, saudara mau hitung-hitungan saya udah berkorban seperti apa, orang tua kita berkorban seperti apa. Saudara flashback ke belakang. Bagaimana saudara pada saat saudara bayi, saudara diandung 9 bulan. Dan begitu banyak perjuangannya saudara. Kemudian bagaimana kemudian kita dibesarkan dari bayi menjadi anak kecil, anak remaja, kemudian dewasa. Kalau saudara mau hitung-hitungan, kasih ibu, kasih ayah itu gak terbatas. Kalau saudara sekarang udah sukses, kemudian saudara berkata bahwa ini kan berkat saya. Saudara gak bisa. Kalau tanpa orang tua saudara yang membesarkan saudara gak ada apa-apanya. Ada satu orang saudara yang diwawancarai, seorang TNI saudara ya, saya lihat di Instagram. Kemudian dia berkata begini saudara, kalau orang tuamu tidak bisa membuatmu, menjadikan dirimu punya nama besar, artinya orang tuamu biasa-biasa saja dan gak punya nama besar. Itu artinya adalah tugasmu untuk kemudian menjadi berhasil, untuk menjadi kemudian engkau sukses, engkau punya nama besar, dan engkau mengangkat harkat orang tuamu. Kalau kita menghormati orang tua kita dengan baik saudara, kita pasti akan mengusahakan kehidupan kita ini berubah menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk membanggakan orang tua kita. Sebagai satu bentuk penghormatan kita. Kalau dulu orang tua kita susah, pada saat kita udah hidupnya enak, kerjaannya enak saudara, kita punya semuanya, jangan lupa orang tua. Orang tua juga harus kemudian kita perhatikan, harus kemudian kita bahagiakan saudara. Jangan kemudian kita udah hidupnya senang, udah bahagia, udah sukses saudara, kita lupa sama orang tua. Itu namanya malin kundang, anak durhaka. Gak boleh begitu saudara ya. Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting saudara. Garis bawahi, perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Maka saya enggak heran saudara. Kalau orang dunia orang yang enggak kenal sama Tuhan pun dia katakan bahwa saya sukses karena saya tahu bagaimana cara menghormati orang tua saya. Bagaimana saya men-treat orang tua saya dengan baik. Bagaimana saya caranya kemudian memperlakukan orang tua saya dengan baik saudara. Makanya dia sukses. Karena dia jadi anak yang berbakti sama orang tua. Berkat daripada Tuhan. Ya, karena dia baktinya sama orang tua itu seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini suatu perintah yang penting. Di highlight saudara, suatu perintah yang penting.
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kadang-kadang saudara, kita sebagai anak saudara ya, dulu pada saat kita nggak punya apa-apa, kita ngandelin orang tua, kita dikasih modal sama orang tua, kita bisnis saudara ya. Lalu kemudian kita udah maju bisnisnya saudara. Kemudian orang tua kita karena bisnisnya udah lama dan kemudian udah stagnan, kemudian mengalami kebangkrutan saudara. Orang tua kita udah gak punya apa-apa saudara. Tapi kita udah sukses. Kadang-kadang kita ini lupa loh sama orang tua. Kita ini gak inget loh sama orang tua. Dan saudara kalau kita jadi orang tua saudara, kita balik posisinya. Kalau kita punya anak yang model begitu saudara, aduh gimana perasaan kita saudara. Aduh kok anak saya kok begini. Dan ada hal-hal lain saudara, gimana gini. Orang tuanya sudah lanjut usia saudara ya. Lalu kemudian saudara, anaknya ini bingung saudara ya. Aduh kalau di rumah nih, kayaknya orang tua nih, aduh susah ya. Kadang-kadang kan orang tua ini kan suka ngomel sendiri gitu, ngomong-ngomong sendiri gitu. Aduh kayaknya gak bisa diem gitu ya. Lalu kemudian juga karena kontrolnya udah gak baik, kadang-kadang suka ngompol saudara ya. Kadang-kadang juga jalan juga susah saudara. Lalu kemudian kita mandang, aduh ini orang tua kok ngerepotin amat sih. Ini orang tua kok nyusahin amat sih. Coba bayangin saudara. Kalau dulu orang tua kita mandang bahwa kita pada saat bayi, lu bayi lu menyusahin amat sih. Lu kok ngerepotin amat sih. Udah gak gua urusin gitu. Apa jadinya kita? Sekarang kalau dibalik posisinya orang tuanya kita yang udah gak berdaya, saudara-saudara kita katakan bahwa, tuh orang tua kok begini amat sih, nyusahin amat, repotin amat saudara. Saudara, sorry ya, bukan dengan maksud menghakimi, ada kadang-kadang orang-orang yang gak mau repot. Anak-anaknya banyak saudara, tapi gak ada yang mau orang tuanya ngikut sama dia. Lalu kemudian dia mengambil keputusan, udah deh masukin panti jompo aja deh, udah beres deh. Kadang-kadang kalau kita masih dikasih kemampuan, kekuatan untuk kita ngerawat. Sekalipun dari 7 bersaudara nih saudara, gak ada yang mau ngerawat. Saudara bilang, saudara maju, saya, mama ikut saya, papa ikut saya, itu tanggungan saya. Kalian udah gak perlu khawatir. Saudara itu yang seharusnya menjadi anak yang berbakti seperti itu. Anak yang hormat sama orang tua seperti itu. Saudara. Bukan pandang, oh biasanya kan orang bilang gini, oh kalau biasanya kalau yang sayang sama mama itu anak perempuan. Nanti mama ikut sama anak perempuannya. Gak begitu saudara. Lah kalau sekarang anak perempuannya gak mau, kitanya gak mau, lalu mama mau ikut siapa? Papa mau ikut siapa? Emang kita mau tuh nyingkirin mama papa? Itu kan mama papa kita sendiri, kok kayak gitu sih? Yang benar dong jadi anak. Kadang-kadang saudara, kita bisa ngata-ngatain orang tua kita ya. Kalau kita orang tua kita istilahnya sering ngoceh-ngoceh, kemudian, ma berisik, jangan ngomong aja. Kadang-kadang gak sadar nih, anak kita juga ya yang cucunya ama nih ngomong, oma diem berisik gitu. Karena dia ngelihat, ngecontoh, kita juga ngomonginnya kasar sama orang tua. Tapi harusnya gak kayak gitu saudara. Kalau kita menaruh penghormatan sama orang tua kita gak mungkin kita ngomong begitu. Kita memperlakukan orang tua kita itu dengan baik. Kalau kita tahu ya, orang-orang di luar sana kayaknya ngomong-ngomongin orang tua kita nih. Oh orang tua kamu mah gini. Panas kan kuping kita kan. Kita marah, lu jangan ngomong-ngomongin orang tua gue ya. Lu siapa lu? Tapi kita sendiri di rumah ngomel-ngomelin orang tua kita loh. Ngomong-ngomongin orang tua kita, marah-marahin dia loh. Aneh kan? Makanya saudara, coba deh. Yuk sama-sama yuk jadi koreksi diri, kita harus berubah saudara ya. Kita harus menghormati orang tua kita dengan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi saudara, ayat yang menguatkan kita Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kau bukan hanya dipanjangkan umurmu, tapi engkau dipanjangkan umurmu dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang terpelihara sempurna, dalam keadaan kehidupanmu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau memperhatikan orang tuamu, amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudara, hormatilah sesamamu manusia, saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tentu saja saudara di sini dikatakan kalau hormati semua orang saudara, itu kita nggak milih-milih orang mana yang kita hormati. Itu kalau orang yang itu walaupun dia lebih tua ya, aduh dia mah orangnya suka nggak nyambung kalau diajakin ngomong. Tapi Tuhan katakan hormatilah dia. Tapi Pak kalau orang ini Pak, orangnya ngeyel terus Pak, diomongin gak mau Pak, gak bisa pokoknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tetap hormati dia. Saudara apapun yang terjadi tetap kita harus menghormati sesama kita. Karena saudara Tuhan katakan bahwa kalau kita gak bisa menghormati apa yang kelihatan, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Dan dengan jalan kita menghormati orang tua kita, sesama kita yang dituakan saudara ya. Itu juga kita artinya kita menghormati dia, menghormati Tuhan. Saudara terkadang saudara ya,
kita ini juga kadang-kadang orang tua sama anak perlu juga rasa hormat. Dalam arti gini saudara ya, kalau anak kita saudara ya udah belajar mati-matian ya saudara ya. Coba dibilang siapa nih? Randy, belajar. Iya mah. Udah belajar belum? Udah mah. Belajar berapa lama? Udah 3 hari mah. Oke, terus besoknya ujian nih. Ujian dapatnya 5. Lalu kemudian mamanya ngecek dong. Randy, dapat berapa ujiannya? 5. Ah jangan-jangan lu gak belajar lu. Lu ngomongnya aja lu 3 hari. Jangan-jangan cuma 3 menit kali. Saudara, kadang-kadang kita juga gak naruh penghormatan sama anak kita. Nah kalau dia udah belajar, dia udah usaha, lalu tetap dapat 5, ya artinya sesuatu ada yang harus kita perbaiki dong dari pola belajarnya. Jangan kemudian kita menjudge dia, kemudian kita katakan, kamu mau memang anak yang dalam tanda petik orang pinter gitu. Udah deh, kamu mah udah anak yang gak bisa diandelin. Udah deh mama mah udah gak bisa, kamu mah gak bisa buat bangga orang tua. Malah dikata-katain saudara. Harusnya disemangatin saudara ya. Harusnya gimana caranya? Yuk kamu harus bisa belajar lebih lagi. Kamu kemarin kenapa? Belajar harus ditanya saudara ya. Dan harus diarahkan. Nah kita sebagai orang tua harus kemudian membuat setiap potensi diri anak kita itu berkembang dengan baik. Supaya muncul potensinya saudara ya. Lalu kemudian Roma 12 ayat 10 saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya sekali lagi saudara. Kalau itu penghormatan itu ada di tangan kita. Harusnya kita yang harus memulai saudara. Jangan kemudian kita membuat orang memulai terlebih dahulu baru kemudian kita mengikuti. Saudara ada satu kebiasaan yang baik saudara yang diajarkan orang tua saya saudara ya. Pada saat dulu saya tinggal di keluarga yang besar. Saya tinggal sama keluarga mama saya. Di situ ada engkong, ada ama, masih ada kemudian adik-adiknya mama papa ada berapa ya? Ada 4 orang saudara. Jadi saudara kita tinggal lumayan ya rumah yang lumayan besar. Kemudian pada saat kebiasaan kita makan saudara ya. Sebelum makan itu ngapain saudara? Pasti kita manggil saudara, amin. Kita manggil, Kong, Ma, makan ya. Terus kita balik lagi sini, Kim, Ku, makan ya. Ko, Ceh, makan ya. Udah saya kelilingin semua, baru saya balik lagi ke meja makan, baru saya makan. Saya doa, saya makan. Saudara terkadang saudara, orang-orang zaman sekarang orang tua nih saudara ya. Udahlah lu gak usah nawar-nawarin ribet. Udah makan aja. Ngapain sih harus nawar-nawarin? Saudara kalau itu adalah hal yang baik kenapa gak kita lakuin? Kadang-kadang saudara nilai daripada orang-orang zaman dulu itu adalah nilai yang baik saudara untuk anak-anak kita. Dengan tujuan anak itu dididik, dibiasakan untuk apa saudara? Untuk kemudian dia mengingat orang-orang tua, untuk apa? Menghargai mereka, untuk menghormati mereka. Bukan bikin ribet, enggak kok sama sekali enggak. Kalau itu baik saudara, yuk mulai biasain yuk. Kita mulai lagi saudara. Kayak kita juga saya sama anak saya gitu. Sama anak-anak juga kalau misalnya mau makan ya manggil. Saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, setiap kali. Bukan sama mama aja. Tapi kan di rumah kan misalnya ada mama, ada mbak. Ma makan ya, mbak makan ya. Saya panggil, mbak pun saya panggil gitu. Jadi jangan membeda-bedakan orang. Rasa hormat kita kepada orang lain itu bisa dilihat sama orang lain. Dan kalau nilai hidup kita ya, itu kita yang akan bisa tahu ya seperti apa dan orang lain juga bisa nilai kita. Sekali lagi saudara, hormatilah sesamamu. Jangan pandang jabatan, kedudukan, kekayaan, kepandaian saudara, kelebihan saudara. Tapi orang yang kekurangan pun harusnya kita hormati. Orang yang istilahnya bukan siapa-siapa pun harus kita hormati saudara. Yang mau katakan amin. Sebagai penutup saudara, saya ingin sekali lagi saudara mengingatkan kita. Jadi dalam penghormatan itu yang pertama kita harus lakukan penghormatan itu kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah penghormatan kepada orang tua kita saudara. Lalu yang ketiga adalah penghormatan kepada sesama kita. Satu quote sebagai penutup saudara. Di sini dikatakan to be able to live each day with honor. Ya, untuk dapat hidup setiap hari dengan kehormatan. Respect and dignity is the greatest achievement of all. Rasa hormat dan martabat adalah pencapaian terbesar dari semuanya. Bukankah banyak orang yang sudah kehilangan martabatnya? Bukankah banyak orang yang sudah kehilangan rasa hormatnya kepada orang lain? Kalau itu terjadi saudara harus berbalik. Saudara harus memandang bahwa kehormatan adalah sesuatu yang penting. Kehormatan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kehormatan adalah
perintah Tuhan yang harus kita jalankan.